Halo sahabat cantik Indonesia. Di antara kalian siapa nih yang suka menggunakan kosmetik? Aku tebak hampir semuanya menggunakan ya, baik itu produk skincare maupun produk makeup. Tapi, tahukah kalian bahwa produk kosmetika yang kita gunakan itu akan menghasilkan limbah B3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat mencemari lingkungan, baik mencemari air, tanah, udara, hingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Sangat disayangkan sekali ya. Padahal tujuan kita hanya untuk mempercantik diri, tetapi tanpa kita sadari, kita juga merusak bumi. Kementerian Perindustrian Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan industri kecantikan meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan industri ini juga memberikan dampak terhadap peningkatan limbah B3. Menurut data statistika Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, terjadi peningkatan produksi limbah B3 sebesar 82,13% atau mencapai 81 juta ton. Dalam perancangan program ini, kami melakukan analisis menggunakan metode kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian dari responden sebanyak 50% membeli kosmetik lebih dari 5 kali dalam 1 tahun. Setiap produk kosmetika memiliki batas waktu penggunaan kosmetik setelah kemasannya dibuka, umumnya selama 12 bulan, yang biasa disebut dengan PAO. Seluruh responden dalam penelitian ini melaporkan bahwa beberapa produk skincare yang mereka miliki telah melampaui masa PAO, namun belum mencapai tanggal kadaluarsa produk. Apabila sisa kosmetika tersebut langsung dibuang, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan. Hanya 8,9% dari seluruh responden yang membuang sisa kosmetika mereka ke recycle station seperti Sosiola. Namun sayangnya recycle station tidak menerima sisa kosmetik pada kemasan, sehingga sisa produk kosmetik tersebut hanya mereka buang di aliran air rumah mereka. Produk kosmetik tetap dapat digunakan meski sudah melewati batas PAO, selama sifat kimiawi, fisik, mikrobiologi, dan toksikologi masih tetap stabil. Namun, performa dan fungsinya tidak dapat mencapai tingkat optimal setelah melewati masa PAO. Oleh karena itu, mayoritas pengguna kosmetik cenderung tidak menggunakan produk tersebut setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh PAO, meski belum mencapai tanggal kadaluarsa. Berdasarkan hasil analisis, hanya sebagian kecil dari responden yang memiliki pengetahuan mengenai adanya perusahaan yang menyediakan fasilitas sebagai stasiun daur ulang, dan hanya sebagian kecil responden yang memahami dan mempraktikkan metode optimal dalam memanfaatkan produk kosmetika yang telah melewati masa PAO atau kadaluarsa. Oleh karena itu, upaya edukasi masyarakat dianggap sebagai suatu keharusan yang esensial dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan mengurangi produksi limbah B3. Urgensi tindakan ini merupakan suatu permasalahan yang kami anggap sebagai prioritas yang harus diselesaikan. Melalui inisiatif edukatif dan partisipasi aktif masyarakat, dapat tercipta upaya pelestarian dan pemeliharaan kebersihan lingkungan sambil memaksimalkan pemanfaatan produk kosmetika dalam konteks kehidupan sehari-hari. Halo, salam kenal. Nama saya Anissa Hasna Fauzia, berasal dari jurusan Tata Rias dan Kecantikan yang merupakan founder CIK Community. Apa itu CIK Community? CIK Community adalah organisasi non-profit pertama di Indonesia yang membuat program kecantikan berkelanjutan serta upaya pengelolaan limbah B3 kosmetika. Asal-usul CIK Community terletak pada konsep CIK, yakni sebuah kata dalam bahasa Inggris yang memaparkan arti keelokan, keapikan, perhatian terhadap kualitas, dan kesempurnaan. Makna yang melekat pada kata CIK secara sempurna sejalan dengan visi mendasar CIK Community, yaitu percantik diri, percantik bumi. CIK Community akan menciptakan program edukasi dalam bidang pengetahuan pengelolaan limbah B3 pada produk kosmetika dengan sistem reuse
atau penggunaan kembali produk yang sudah tidak aman pada kulit menjadi produk yang dapat digunakan dalam kebutuhan-kebutuhan rumah tangga serta bidang seni. C-Community nantinya akan dikelola secara tim melalui perekrutan anggota tim yang terdiri dari pekerja full-time, volunteer, dan anggota setiap tim memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, antara lain content design team, content writer team, graphic design and comic team, human resource team, product and marketing team, social media team yang terbagi menjadi content idea and talent, serta tim terakhir sebagai supervisor dan coach dalam bidang karya seni limbah. Program pertama akan melibatkan edukasi melalui postingan Instagram yang menggunakan visualisasi gambar, video, dan animasi di feeds, reels, dan instastory di akun c-community.id. Materi berkaitan dengan dampak limbah kosmetika kadaluarsa terhadap lingkungan, solusinya, tips terkait penggunaan kembali limbah produk kosmetika, dan informasi seputar pengelolaan limbah pada kemasan kosmetik. Melalui program ini, C-Community berupaya dengan maksimal untuk menghasilkan konten-konten yang menarik serta mengedukasi masyarakat terhadap pengelolaan limbah B3 dan memaksimalkan pemanfaatan penggunaan kosmetik. Program kedua ini bertujuan untuk menghasilkan karya seni yang menggunakan limbah atau sisa kosmetika, di antara lain seperti melukis, membuat gambar animasi, dan menciptakan sketsa makeup di kertas. Pengembangan program ini terinspirasi oleh pengetahuan yang diperoleh selama semester 1 kuliah desain kecantikan digital, khususnya dalam materi desain makeup pada sketsa wajah menggunakan kertas. Meskipun telah ada pemahaman sebelumnya terkait desain makeup pada sketsa wajah menggunakan kertas, C-Community mengaku perlunya lebih banyak ide kreatif terkait pengembangan seni menggunakan limbah kosmetika. Melalui program ini, C-Community berharap dapat menghasilkan beragam karya seni yang signifikan agar dapat mengadakan pameran seni setidaknya 1 kali dalam setahun, di mana hasil karya anggota dapat dilelang dan diperjualbelikan. Program ketiga adalah pengumpulan produk kosmetik dari masyarakat setiap 6 bulan sekali yang akan dimanfaatkan untuk keperluan kelas seni di C-Community. Informasi terkait program ini akan disampaikan secara langsung melalui akun Instagram resmi @c-community.id setiap bulannya. Tujuan program ini adalah untuk mengumpulkan sisa-sisa kosmetik dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembuatan karya seni, sekaligus mengelola limbah dengan sistem reuse. Program keempat, C-Community akan mengalokasikan hasil dari lelang atau penjualan hasil karya seni untuk disumbangkan kepada organisasi non-pemerintah atau NGO di bidang lingkungan hidup dan program pelestarian lingkungan di Nusantara. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak oleh kerusakan lingkungan. Program kelima, C-Community merancang serangkaian acara seperti lomba, seminar, dan workshop yang terkait dengan hasil karya seni dari limbah kosmetik dan juga pemanfaatan limbah kosmetik yang ditujukan kepada generasi-generasi muda sebagai agen perubahan. Harapannya, outcomes dari program ini dapat membuka wawasan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat secara luas dalam pelestarian lingkungan dan juga pengelolaan limbah B3 dari kosmetik. Hasil survei yang telah dilakukan oleh C-Community menunjukkan bahwa terdapat indikasi positif terhadap antusiasme masyarakat untuk bergabung dalam program C-Community. Kami berharap bahwa data ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program organisasi ini. Selain itu, kami berharap C-Community dapat bekerja secara optimal dan memperluas jangkauan untuk keberadaannya di berbagai daerah di Indonesia. C-Community juga berharap dapat meningkatkan peluang keberhasilan serta dampak positif dari ide dan inovasi program-programnya dalam mendukung keberlanjutan dan pengelolaan limbah B3 dari kosmetika. Mari wujudkan misi percantik diri, percantik bumi bersama C-Community.